Hai semuanya, balik lagi sama perbincangan seru bareng Book My Show, yaitu PSBB di minggu kesekian-sekian kalinya. Kita udah lupa saking banyaknya kita PSBB bareng. Nah, halo yang udah join, Julian Tiang. Halo semuanya. Nah, kali ini kemarin kita udah invite Rini Wulandari, salah satu musisi yang baru aja ngeluarin single terbarunya dia. Nah, kita juga mau nih ngundang salah satu musisi juga yang akan yang sudah mengeluarkan single terbarunya dan lagi promo nih banyak banget, yang mungkin udah tahu juga, Ivy Alisa namanya. Halo semuanya, Ivy Alisa siapa? Nanti kita akan ketemu sama Ivy-nya sendiri ya. Oke, sekarang aku akan invite langsung Ivy-nya. Halo, hai Kak. Halo, kapan bioskop buka? Sebentar lagi nih. Nanti pasti akan ada program-program seru dari Book My Show karena sebentar lagi bioskop kita akan buka dan kita akan celebrate bareng-bareng. Jangan lupa ke bioskop kalau misalnya nanti udah buka ya, dan jangan lupa belinya juga di Book My Show tiketnya ya, karena semua harus online sekarang, oke? Undang Ziva Magnolia dong. Kalau misalnya Zivanya mau kita undang, pasti kita akan undang kok. Priki Niki, hai. Erusa Makeup, halo. April Manulang, semuanya yang udah join. Kak, sapa please. Halo Valencia, John. Aduh, banyak banget yang udah ikutan ya. Kita akan nunggu Ivy-nya dulu, karena Ivy-nya belum join. Yang kepo-kepo sama Ivy dan single terbarunya dia bisa ngasih pertanyaan juga. Halo, Ivy-nya udah join. Hai Ivy. Sekarang aku mau invite Ivy dulu ya. Oke. Halo Percik Bintang. Udah tuh Kak, iya nih aku lagi invite, sabar ya. Halo Ivy. Aduh, manis banget dengan kitanya. Selamat Hai. malam. Selamat malam. Gimana kabarnya, kamu selama di rumah aja? Kabarnya mixed feeling, kayak sebenarnya baik, tapi juga kangen juga keluar rumah dan beraktivitas di luar yang pasti. Cuman ya demi keamanan bersama, ya, jadi aku mostly memang di rumah sih. Kamu kalau ketemu temen itu gimana dong kalau misalnya di rumah aja? Apakah ada cara menghilangkan kerinduan lainnya gitu? Aku pernah main sih sekali gitu ke rumah temen atau teman ke rumah aku, tapi itu juga bener-bener akunya kurang nyaman sih kalau untuk yang kayak bener-bener yang main gitu. Jadi mostly aku agak jarang sih main sebenarnya. Agak kayak ya pernah sih sekali dua kali, paling juga kayak misalnya masak, tapi habis itu kayak ya udah gitu, bukan yang kayak tidur-tiduran di kasur aku gitu. Sekarang PSBB semua orang jadi pada pintar masak ya, malah ya, berkah dari iya, PSBB gitu. bener. Aku tadinya nol banget, terus gara-gara PSBB ini ya jadi harus belajar masak. Suka ya. Iya. Actually kita mau terima kasih dulu pertama-tama karena udah mau kita invite ke Book My Show secara virtual. Sama-sama. Dan congratulations juga atas single terbarunya, ya kan, What About Us gitu kan. Ceritain dong tentang What About Us, karena ini sebenarnya kan aku kan ngikutin kamu dari pertama kali, dari kamu ngeluarin gitar gitu kan, karir solo kamu, dan aku melihat ini satu-satunya dan lagu pertama kamu yang vibe-nya tuh sorrowful gitu. Yang lainnya kan kayak tentang jatuh cinta, tentang relationship gitu. Nah, boleh dong ceritain tentang lagu ini dan what inspires you? Oke, sebenarnya lagu Ada Batas ini udah terciptanya lama ya. Mungkin karena video klipnya ini kan aku memang dedikasikan terutama untuk almarhum ayah aku gitu. Cuman sebenarnya untuk lagunya sendiri aku udah nyiptain tuh udah lumayan lama sebenarnya, kayak akhir tahun 2019 gitu. Lagunya sendiri waktu itu memang sangat mengalir ya, jadi nggak ada kayak inspirasi khusus yang kayak aku mau bikin lagu tentang ini ya, nggak kayak gitu. Jadi biasanya aku kayak main piano aja, terus tiba-tiba dapat melodinya, dan kebetulan si Wadah Batas itu udah ada liriknya. Jadi pas aku lagi kayak tiba-tiba wadah padu kayak nyambung sih, terus ya udah aku kayak tinggal lanjutin aja ceritanya gitu. Jadi kayak merangkai cerita aja gitu.
kamu bikin liriknya itu emang kamu suka nulis-nulis dulu kah di kayak diary kamu atau apa tentang liriknya, terus baru kamu nemuin melodinya atau gimana tuh? Nah, aku sebenarnya punya banyak catatan di notes tentang Hmm. misalnya ada kata-kata atau kayak ide judul lagu yang menurut aku Hmm. menarik nih, ini kalau punya apa lagu judulnya ini deh gitu. Nah, si What About Us ini kebetulan nggak kayak gitu, walaupun di notes aku tuh banyak banget sebenarnya Hmm. ada lines atau kalimat yang aku suka. Mungkin nanti kayak Hmm. oh nanti mungkin bisa ke-trigger kali ya melodinya lewat lirik-lirik yang aku buat ini, misalnya cuman kata-kata doang tapi nanti kayak suatu hari lagi mood nyanyi-nyanyiin itu dapat melodinya kayak gitu. Pada batas ini Hmm. bener-bener dari semuanya dari nol, dari scratch Hmm. gitu, jadi terharu juga sih. Hmm. Iya loh, Jadi kayak juga akhirnya liriknya tuh apa ya, kan aku denger liriknya kan kayak sebenarnya bisa buat apa aja gitu kan, walaupun videonya kamu dedikasikan untuk almarhum ayah kamu, tapi kamu merilisnya ini saat kita sedang ada pandemi masa dan kita ini lagi ya. apa ya namanya, banyak hal yang membuat kita uh, susah gitu ibaratnya ya. Terus Ya, lagu ini tuh ibaratnya kayak terbuka lah meaningnya gitu kan. Tapi aku tuh melihat liriknya tentang yang kayak what about you, what about me, what about everything, what about us tuh apa ya, kayak nggak rancu ya, kayak terbuka aja gitu kan. Nah itu tuh iya. sebenarnya pas kamu nulis itu sebenarnya ceritanya tuh tentang apa gitu, what about me gitu, gimana ceritanya gitu. Waktu itu awalnya sih memang kayak nulisnya pengennya ya maknanya tentang kayak sebuah ketidakpastian gitu. Cuman kalau dulu Hmm. mungkin refernya lebih ke apa ya? Kalau dulu sih pas bikin lebih kayak kak bisa keadaan diri sendiri atau relationship juga bisa mungkin kayak aduh ini gimana sih mungkin di apa di penghujung atau gimana kayak Hmm. orang mungkin bisa relate-nya kayak gitu kayak ini gimana sih kayak banyak banget ketidakpastian yang dialami di dalam sebuah relationship-nya kayak gitu bisa dan Hmm. makanya waktu itu pas banget pas lagi pandemi ini juga kan jadinya dengan ketidakpastian semua orang yang kayak pekerjaan yang nggak beres Hmm. mungkin Hmm. sekolahnya juga dan keadaan dunianya sendiri kayak kapan orang mau Hmm. traveling aja juga susah ketemu orang Hmm. aja juga jadi takut keluar rumah aja jadi ngerasa aduh kok gue I don't feel safe kayak gitu Hmm. jadi relate banget dengan lirik yang what about us what about kayak gimana nih kita keadaan kita ini terus akhirnya di Hmm. bridge-nya ada lirik hope the sun will shine again and hope the Again. birds will sing again gitu jadi yuk Hmm. keadaan semoga keadaan dunia tuh makin baik gitu. Hmm. Jadi kan kayak misalnya kamu menjelaskan tentang burung-burung, tentang butterflies gitu kan, terus kayak Rafnya baru kayak mempertanyakan diri orang itu sendiri atau diri kita yang mendengarkan, kamu apa namanya, dan kita gitu ibaratnya gitu ya. Mm-mm. Bener, Keadaan itu di pre-chorusnya sih ada si lirik itu yang feels like gue mm-mm. ngerasa kayaknya butterfly kupu-kupu aja sayapnya kayak patah kayak gue aja Uh-uh. terus I don't know kayak gue nggak tahu sih keadaan ini apa sih gitu kayak gitu Hmm. Nah, itu kan perumpamaan. kamu dalam videonya itu kamu ngajak penggemar kamu untuk ngirim kan video-video Mm-mm. yang apa sih yang berarti buat mereka gitu kan. Itu Ya, idenya tercetusnya tuh gimana dan proses dari mengumpulkan videonya, pengeditan videonya dan vibe yang kamu ingin munculkan di video itu tuh apa gitu. tercetusnya memang awalnya itu aku punya footage perjalanan Mm-mm. aku kemarin terakhir liburan itu Mm-mm. liburan sama kakakku sama papaku cuma bertiga aja ke Mm-mm. Eropa dan waktu itu belum ada yang namanya corona ini waktu itu bulan apa ya aku Januari banget jadi kayak abis tahun Mm. baru tanggal 2 atau Hampir tanggal 2. corona ya. Iya, kita udah berangkat tanggal 2 Januari banget, jadi abis New Year Mm-mm. banget, terus kayak Mm-mm. udah pengen liburan gitu. Akhirnya alhamdulillah dilancarkan semua. Biasanya kayak visa gitu-gitu aku sempat beberapa kali yang namanya ketahan dan lain-lain. Mm-mm. Yang kemarin tuh kayak lancar banget gitu prosesnya Mm-mm. alhamdulillah gitu. Akhirnya pas nyampe di Eropa aku biasanya nggak biasanya juga aku ngerekam-rekam Bikin footage video gitu. ya. Mm-mm. Biasanya kayak paling foto-foto terus kayak lebih kayak nikmatin liburannya. Cuman kemarin nih kayak pengen gitu sekali gitu mungkin bisa buat lagu aku yang mana gitu kan lumayan kan jadi Mm-mm. meringankan budget aku cuma mikir sejauh itu terus tiba-tiba Mm-mm. kejadian almarhum ayahku meninggal gitu terus kayak waduh ternyata ini adalah footage
terakhir bersama papaku gitu. Akhirnya ya udah, karena lagu yang mau dirilis tuh pas banget tentang itu juga gitu. Cuman memang aku cuman rekamnya sedikit sih, nggak terlalu banyak memang, makanya kayak ada missing puzzle-nya. Dan menurut aku agak sayang di masa pandemi ini kalau aku syutingnya di sini kayak di keadaan di rumah kayak basi banget, ngapain gitu. Akhirnya ya udah aku The come up song dengan mean ide. a lot more mungkin kali ya kalau cuma Iya syuting benar, di rumah ya. kayaknya lebih baik yang kayak bermakna. Mungkin secara estetik video mungkin kayak aduh rame banget nih kumpulan video orang-orang, kalau aku mikirnya gitu kan. Cuman ya bisalah kita akalin akhirnya gitu. Aku lebih mikirin dengan ceritanya dulu deh nomor satu, kayak maksudnya estetika bisa bisa kita akal-akalin gitu. Akhirnya memang aku ngajak partner aku juga namanya Joni, dia namanya Joni, panggilannya dia di Batam. Makanya waktu aduh mana orang lagi pulang kampung, jadi kita nggak bisa syuting kan. Akhirnya gimana nih Joni, akhirnya untungnya dia juga anaknya apa ya, mengerti estetika yang aku suka gitu loh. Jadinya akhirnya dia bisa combine antara video orang-orang yang kirim, terus dia nyatuin ceritanya. Nah jadi sebuah apa kayak grup gitu. Jadi misalnya tentang ini tentang binatang sama binatang dia kesatuin gitu. Tadi itu aku nggak kebayang kayak gitu, makanya kayak thanks banget. Soalnya kayak kadang orang mungkin nggak ngeh gitu ya ceritanya nantinya, kalau misalnya cuman cuplikan orang aja terus pindah kayak ini bermakna apa. Tapi ini akhirnya kita ituin deskripsi singkat kayak gitu. Jadi lebih memang pengen yang lebih bercerita aja gitu. Ya sebenarnya kayak dari awal videonya sendiri pun kayak kamu udah ngejelasin gitu kan di awal-awalnya, bahkan kamu bilang a lot of hard things that burdens you, that burdens people gitu kan. Dan mungkin itu juga kali yang jadi alasan kamu nge-release video ini untuk jadi apa ya, penyemangat gitu kan untuk orang-orang gitu kan. Dan apa sih kayak kamu bikin vibe itu, bikin tadi kayak narasi-narasinya, itu tuh apa yang kamu expect dari audiens kamu untuk rasakan setelah mendengar lagu kamu, setelah ngelihat video kamu gitu? Duh, jujur aku nggak ada ekspektasi apa-apa sih sebenarnya. Karena aku benar-benar pengen ngerilis lagu ini aja sih, cuman dan nggak nyangka respon orangnya benar-benar kayak sampai ada yang nangis, ada yang bilang ini indah banget, kayak wah alhamdulillah gitu. Sebenarnya dari awal aku hanya kayak menyampaikan apa ya, mungkin lebih pengen ke lagunya sebenarnya kan, jadi visualnya lebih mendukung gitu. Cuman aku nggak nyangka bahwa orang bisa lebih relate juga sama si videonya gitu. By the way, ini aku belum sempet nyapa-nyapa nih yang nonton nih dari iya boleh. Oke, Hai kita semuanya. sapa dulu. Iya banyak banget. Iya. Banyak thank you udah nonton. Dari tadi kita asik ngobrol aja nih selamat berdua. Kak Ivi buat sarjananya katanya. Iya, tadi aku baru aja ini ngumpulin skripsi final yang kayak kemarin kan baru sidang kan. Nama filenya final fix final fix banget print. Terus akhirnya tadi itu deh baru akhirnya kita finally ya mengumpulkan finally, alhamdulillah lega banget rasanya. Siapa lagi nih? Phil Nabila. Hai. Siapa lagi ya nih? Kalau ada yang mau apa tanya-tanya ya. Mungkin kita akan kumpulin dulu, kan ada kolom pertanyaan tuh. Nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaannya setelah kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang single kamu kali ya. Yes, boleh. Salam dari Padang, Kak, katanya. Iya. Hai, Padang. Hai. Jauh-jauh ya. Teh Ivi sehat selalu, katanya. Thank you, sehat selalu juga. Sukses selalu, Ida Faritunisa. Thank you. Nanti pada nanya-nanya aja kalau mau, nanti kita pilih ya. Iya, nanti kita kumpulin ya pertanyaannya. Oke. Yes. Kita lanjut dulu. Nah, tadi kan ngomongin video klip nih kita. Nah, I really honestly think that your video radiates warmth gitu. Jadi orang yang nonton itu pasti kayak pesan kamu tuh pasti nyampe gitu. Karena kita tuh merasa hangat gitu yang nonton gitu. Dan gimana ya, Kak, di kolom komentarnya pun orang-orang pada cerita, orang-orang pada sharing personal story-nya mereka yang bahkan kayaknya mereka nggak cerita ke orang terdekatnya mungkin kan.
dan mereka feel really comfortable untuk cerita di kolom komentar kamu gitu kan. Dan apa yang kamu rasakan setelah lihat respon itu, karena bener-bener apa ya, ini kayak brings us together banget gitu kan videonya gitu. Makanya tadi aku bilang aku benar-benar nggak nyangka kalau orang sampai segitunya gitu. Aku kira ya mungkin dari beberapa single sebelumnya kan beberapa juga ada yang kayak oh bagus banget nih lagunya atau apa gitu. Cuman kalau yang What About Us ini kayak apa ya, aku ngerasa juga agak spesial karena mungkin itu aku kontribusi orang-orang terhadap videonya sendiri itu pertama. Jadi mungkin dia rasa belonging terhadap si lagunya juga lebih kerasa, terus juga mereka bisa share personal story mereka karena kan pas aku bilang kalian bisa email videonya ya dengan deskripsi singkat, ada yang curhat panjang banget. Oh gitu. Aduh ini gimana? Masukinnya yang mana gitu ya? Iya, masukinnya yang mana. Terus memang ada juga banyak yang share di kolom komentar tentang itu dia personal story-nya mereka yang mereka merasa relate sekali dengan kehidupannya. Mungkin kayak kemarin aku habis apa, atau kayak aku jadi lebih menghargai keadaan kehadiran orang tua aku misalnya kayak gitu. Ya, banyak banget sih yang bikin terharu juga gitu. Jadi mungkin itu menjadi ibarat ya kayak semangat kamu untuk lebih mungkin berkarya lebih baik lagi kah atau gimana gitu? Iya, pastinya sih. Dan aku selalu dengar masukan dari para followers ataupun yang komen di komentar selama itu yang membangun ya, kritiknya bukan cuma yang hate speech gitu, tapi lebih kayak Vi mungkin kamu next bisa bikin apa gitu, mungkin itu bisa jadi ide juga banget gitu buat aku gitu. Jadi senang banget kalau orang selain mungkin nggak cuman kalau muji itu juga alhamdulillahnya itu inilah ya bonus lah plus gitu. Cuman kalau yang kritik yang membangun juga pasti aku akan dengerin sih gitu. Buat masukan kamu biar lebih baik lagi ke depannya gitu ya. Pasti ya. Nah, ini pasti yang nonton sekarang dan yang udah nonton videonya juga pasti setuju sama aku. Kalau misalnya nggak bisa nahan banget untuk nggak nangis gitu di bagian kayak itu kan emosinya nge-build up dari awal narasi kamu, terus video-video kamu waktu traveling, sampai pada akhirnya video-video orang lain juga gitu kan. Terus pas teknya gitu tuh aku merasa nggak bisa nahan waktu kamu narasiin ayah aku rindu gitu kan. Itu bener-bener kayak mungkin walaupun orang yang nggak kehilangan pun masih bisa relate sama video itu gitu. Dan aku pengen tanya sih, what losing him has taught you gitu selama berbulan-bulan ini kamu dari mulai bikin lagu dan lain-lain, itu apa sih yang kamu pelajari dari kehilangan gitu? I'm having a very hard times, yang pasti masa-masa sulit itu nggak mudah untuk aku karena wah pasti banyak banget dan besar banget peran ayah untuk seorang aku gitu. Dari apalagi ayahku tuh yang memang yang suka musik dan dia ngikutin musik banget. Input kamu ya berarti ya? Dari zaman dulu, iya musik dari era dulu sampai sekarang aku tahu banyak nama musisi-musisi dari beliau juga. Misalnya kayak kamu dengerin dong Aljero atau apa kayak yang musisi legend yang favorit dia gitu. Aku kayak banyak belajar dari beliau gitu. Dan ya itu, jadi aku merasa kehilangannya itu juga sih, salah satunya diskusi apalagi perihal musik gitu. Karena dia juga bisa main musik gitu, jadi aku cukup kehilangan sosok yang suka yang kayak ngasih input aku tentang musik, karena dia memang pendengar musik sejati gitu. Udah gitu apalagi ya, dan kemarin ini waktu merasa kehilangan ini, apalagi lagi masa corona ini gitu, jadi aku kayak sempat yang nggak bisa ke distract gitu. Jadi waktu itu memang ada pas baru-baru gitu bulan Maret gitu, udah zaman corona banget sih, jadi waktu itu memang aduh nggak enak banget sih, kayak apa ya, kayak di rumah kayak kamu gitu. Harus kayak face reality, jadinya makin double gitu nggak sih? Keinget terus. Dan bahkan waktu yang hari hanya pun aku nggak berani kayak ngasih tahu semua orang, karena kan gimana nih kalau datang juga gimana, kalau nggak datang juga pasti orangnya nggak enak. Nah itu jadi kayak aduh dilema banget waktu itu. Akhirnya waktu itu sempat 1 hari setelah atau 2 hari setelah, pokoknya kayak memang ada sahabat-sahabat terdekat aku yang ke rumah gitu, karena waktu itu aku bener-bener parah banget sih gitu. Akhirnya
ya udah akhirnya cuman gitu doang, terus tapi itu udah lumayan banget sih mengobati. Dan apa ya, soal menulis lagu juga aku sampai saat ini sebenarnya aku lagi agak kena writers block. Ngeblok. Bener, aku nggak tahu ini karena mungkin aku nggak ada inspirasi karena di rumah terus, bisa jadi jadinya kan aku di kamar terus tuh udah kayak ini kamar tidur iya, mungkin jadi ruangan kerja juga iya, jadi kayak aduh kapan gue free-nya, atau kayak banyak banget hal-hal yang kayak jadi aku jadi writers block, terutama setelah merilis single. Biasanya aku juga kena writers block karena menuju rilis single tuh aku banyak banget yang aku pikirin, misalnya kayak oh ini press release gimana tuh, ya, nanti urusan medianya gimana, kayak beli apa perintilannya banyak banget, ini artworknya gimana, fotonya yang mana, kayak gitu. Jadi ya masa-masa kayak gini cukup mendebarkan juga, soalnya kayak aduh katanya musisi kok nggak bisa nulis lagu sih gitu, jadi kayak sering banget kayak ada perasaan itu. Cuman nanti kalau lagi ada tuh tiba-tiba ngalir gitu aja, kayak dapet nih satu lagu gitu, ntar kalau lagi enggak tuh enggak aja gitu, sampai kadang stres sendiri kayak aduh kok nggak bikin lagu sih, ini katanya musisi apa bukan sih gitu. Kayak sekarang mungkin aku lagi seneng apa ngelukis pot, terracotta pot itu kayak aduh terapeutik banget sih, kayak ngelukis pot gitu aku suka banget baru-baru ini gitu. Dan aku sampai kayak ini kok gue jadi ngelukis pot mulu nih, kapan nulis lagunya ya gitu. Terus kata aku kayak udahlah enjoy aja gitu. Iya. Mungkin dari situ akan ada kayak inspirasi lain gitu kan. Bisa jadi sih, atau kayak memang harus bersabar dulu sedikit gitu. Nonton kadang-kadang kalau maksain juga malah jadi stres sendiri gitu kan. Iya benar-benar. Jadi kayak udahlah nikmatin aja dulu nih. Ini kan lagunya yang Warabas ini ciri khas kamu banget ya, suaranya kayak manis gitu, yang kamu banget, dan menggunakan instrumen-instrumen yang organik gitu kan. Nah, tapi bedanya kamu pakai perkusi gitu kan, buat ibarat memaniskan lagu ini gitu kan. Nah, itu gimana ceritanya kamu, oke deh aku mau nambahin perkusi gitu. Oh, itu lebih ke diskusi sama produser sih waktu itu, karena ya kalau misalnya piano, gitar, drum, bass itu kan seperti ya udah band pada umumnya gitu. Cuman aku memang waktu itu ngerasa ada yang kosong nih, lagu apa ya, kurang apa gitu. Tapi kayak nggak mau terlalu instrumen yang kayak strings, aduh, atau kayak alat tiup. Kayak waktu itu coba-coba, aduh enggak deh gitu. Akhirnya apa ya, bunyi perkusi kali ya, mungkin kayak shaker atau kayak bunyi conga, atau yang kayak apa ya, campuran-campuran perkusi deh gitu. Akhirnya ya udah disetujui gitu. Langsung gitu ya, biar, dan itu enak banget gitu, kayak nggak begitu apa ya, dominan, tapi bikin kita enak juga gitu dengernya, kayak di background suara kamu gitu. Gimana kalau misalnya kita ini dong jawabin pertanyaan kali ya, aku cek kali ya pertanyaannya. Boleh pertanyaan yang seru-seru nih. Tipsnya Kak Ivi buat self healing pas lagi down mood gimana Kak? Gitu. Pas lagi apa? Moodnya lagi down gitu. Self healing pas lagi down. Apa ya, melakukan yang aku suka aja sih biasanya kalau lagi down gitu. Misalnya kayak lagi pengen nonton, ya udah nonton, kayak ikutin aja yang kamu suka, bukan yang malah kayak harus fokus mikirin yang ya. Kayak tadi mungkin di kasus aku mungkin yang kayak tadi, mungkin writer's block, kayak aku justru nggak terus-terusan kayak ini harus dapat di piano terus sampai stres. Dulu aku sempet yang kayak gitu, soalnya kayak targetin setiap hari harus nulis lagu gitu. Aku tadi memang kayak nargetin gitu, biar kayak gila kalau gue nulis lagu tiap hari setahun bisa album gitu ya. Iya, 300, bayangin aja. Wah, siapa yang nggak mau kan, tiba-tiba nggak bisa, terus stucknya juga bisa yang kayak bisa berbulan-bulan gitu terkadang. Tapi kadang kayak beberapa minggu, tapi kayak aku coba terus gitu. Cuman ya kalau misalnya lagi nggak mood atau lagi down gitu, mungkin aku nggak terlalu maksain sih. Biasanya memang ngobrol, terutama sama temen-temen, atau justru keluar, bener-bener totally keluar dari zona nyaman kita. Mungkin kayak biasanya gue main piano nih setiap hari gitu, atau enggak kayak coba deh break dulu, terus ngobrolin sesuatu yang di luar musik. Bahkan kayak kadang aku
kontak aja misalnya temen aku yang benar-benar nggak ngerti musik mungkin, cuman kayak aku ngobrol tentang hal lain gitu. Jadi ya, alangkah lebih baiknya juga punya hobi lain atau punya kayak kesenangan lain Kayak biar kamu tadi bisa kan kayak gitu. ngelukis tadi kan, Iya bisa, atau kayak belajar masak atau apa gitu, masak. apalagi di rumah lagi kayak buntu banget kan, mau bisa ngapain. Kelihatan sana tembok kalau nggak jendela gitu kan. Lebih baik mendingan Ya kita ngikutin ampun. mood kita aja kali ya, nggak usah maksa kali ya. Iya benar. Nih ada satu pertanyaan lagi dari Erni SLS FRN. Kapan meet bareng Bling lagi katanya? Kapan bilang aduh belum janjian lagi, itu sih tinggal janjian sih tinggal main dong ke rumah One gitu call away selama. ya sebenarnya. Iya, selama pada bisa mah langsung ke rumah. Biasanya tuh kalau nggak direncanain justru kayak bisa gitu. Tapi kalau main yuk, terus kayak kapan nih bisanya, itu nggak jadi. Tapi biasanya kayak Minggu Jumat gue depan mau, sampai misalnya jadi tahun depan gitu. biasanya salah satu misalnya si Via duluan gitu. Hari Jumat gue mau ke rumah Ivi nih, ada yang mau ikut nggak? Oh mau dong, mau, udah jadi deh gitu. Tapi kalau kayak guys ke rumah aku dong, itu kayak bisa berapa tahun lagi baru jadi. Biasanya kalau kalian ketemuan itu tuh ngapain aja sih? Em, kita Kayak udah ada kenal games lama tertentu kah banget. atau apa gitu? Maksudnya kita udah jalan as a group tuh udah 6 tahun kan. Jadinya kayak udah jadi kayak saudara gitu, bener-bener kayak Udah sistem. tahu gitu ya, udah tahu Iya segala-galanya. bener-bener kayak saudara. Jadinya aduh udah tahu deh satu sama lain, jadi kalau ketemu juga udah ya udah kayak saudara gitu, udah nggak aneh lagi. Tiba-tiba kayak yang satu udah tiduran di kasur, kayak ya nggak aneh lagi, bukan kayak kaku-kaku gitu. Bener-bener udah kayak saudara sih kalau beli. Oke, kita lanjut ya. Tadi ngomongin instrumen dalam musik kamu gitu kan. Nah, dari segi produksinya sendiri, seluruh single kamu gitu kan, dari mulai aku dengerin gitar, terus Seirama, Sisa Hari gitu, terus yang kamu bareng sama Aditya Sofyan gitu kan, Dua Insan. Sekarang Wadah Baros itu kamu ngerjain bareng sama ini kan, sama pacar kamu gitu loh, your partner gitu kan. Nah, what are the perks of working with your boyfriend gitu? Agak berbeda sih sebenarnya kalau lagi kerja, bukan lagi kerja, lagi apa ya? Lagi ngerjain lagu, biasanya tuh apa ya? Kayak mungkin kita masing-masing udah tahu kayak oh ini lagi kerja nih gitu. Jadi kayak nggak ada yang kayak pakai bawa perasaan atau gimana. Jadi menurut aku kalau misalnya ini kayak ganti deh, kayak ya udah gitu ngomongin sesuatu yang untuk karyanya. Jadi kalau udah kayak lagi di studio, ya udah ini kita ngomongin untuk fight untuk sebuah karya gitu. Jadi apapun yang terbaik untuk karyanya, kita sering banget, tapi kayak nggak pernah ngotot-ngotot juga gitu. Kayak mungkin kayak ini bagus nggak sih kayak gini, kayak kurang deh, iya sih kurang deh gitu. Kayak so far sih masih nyaman sih, bukan yang Nyaman sampai ya. kayak apaan sih jelek gitu, nggak pernah. Aku juga paling kalau kayak dianya kekeh bisa kayak ini bagus deh, so aku nggak sih, nggak deh kayaknya, coba dengerin lagi terus tuh kayak oke enggak gitu. Akhirnya kayak ya udah gitu, paling dia cuman kayak mungkin agak kecewa sedikit, tapi kayak oke ini lagu kamu gitu. Ada Mungkin nggak sih beda kayak halnya kalau itu lagunya Gerald. Hai Gerald siapa tuh ada yang orang Hai punya Gerald, lain kali lah sama kita Wave. kali ya, Iya mungkin main dari tadi gitar. dia nonton sebenarnya. Ada Bang Ada Gerald. nggak sih kayak yang siapa yang lebih perfeksionis gitu? Kira dua-duanya perfeksionis deh kalau untuk Oh, urusan apalagi kayak kalau aku ngerjain lagu aku gitu kan, mungkin base lagunya memang udah jadi, mungkin aku udah punya bayangan juga, mungkin pengen kayak Gerald aku kayak pengen ini deh instrumennya atau apa gitu. Jadi dari awal aku biasanya udah cerewet gitu, kayak pengen ini, terus dia dengerin dulu biasanya, terus kayak ya udah baru kayak gimana kalau mungkin kalau dia punya ide baru kita diskusikan bersama gitu, atau kalau dia udah setuju kayak bagus tuh kayak gitu ya udah. kayak dia bisa nggak sih kayak mungkin ada kan tadi kamu kamu udah nyaman gitu kan kerja sama dia gitu, ada nggak sih kayak apa ya namanya poin plusnya, kayak misalnya dia bisa menerima message kamu yang biasanya kamu susah jelaskan, atau dia udah kayak get your style, udah ada nggak sih kayak hal-hal yang bikin produksi kamu tuh digampang sama dia gitu? Kayaknya ada sih pasti pengaruhnya. Mungkin dia udah tahu
uh, jenis-jenis musik yang aku suka pertama. Jadinya nggak terlalu susah untuk aku jelasin kayak enggak ini maksudnya gini loh gitu, atau kayak mungkin seperti take drum misalnya lagi di studio gitu, terus kayak oh ini udah bagus, iya bagus sih tapi kayaknya terlalu keras nih untuk musik aku gitu bunyinya. Akhirnya dia yang deliver lagi ke si pemain drum ya kayak Jess lo kayaknya bisa turunin dikit atau kayak rubah patternnya lebih soft atau apa gitu. Jadi kayak udah mengerti apa ya hal-hal detail kayak gitu yang mungkin kalau aku ke orang baru lagi akan harus kayak beberapa kali aku terangin dulu gitu. Cuman kalau ini kayaknya udah ngeh aja sih gitu. Terus ada nggak hal-hal yang tadi kan jadi lebih gampang gitu, tapi kan pasti ada aja dong hal-hal yang kayak ribet dalam pengerjaan satu album. Nah, ada nggak sih hal yang challenging di pembuatan, single gitu? Ada nggak sih hal yang challenging di pembuatan single ini gitu? Challenging di pembuatan single selalu timeline itu paling karena di rumah aja gitu kan jadi iya timeline ini apa ya yang bikin tricky adalah aku ini kan indie kan bener-bener sendiri gitu, jadi sebenarnya nggak ada yang ngatur timeline yang ini Ivy bulan ini rilis single ya berarti 3 bulan lagi kamu rilis single baru ya gitu. Sebenarnya ada plusnya, ada yang ngingetin tuh itu aja sih, mungkin kayak akunya jadi lebih kayak oh iya target nih, ada target gitu. Kalau ini kan jadinya aku yang harus pasang target sendiri dan terkadang mungkin aku lupa atau aku sibuk atau apa gitu. Jadi tantangan terberatnya adalah menyusun timeline diri sendiri sih gitu. Time management ya. Itu yang paling susah. Tapi kalau untuk di pengerjaan singlenya sendiri sih so far kayaknya sih nggak ada masalah yang terlalu berat kayaknya. Ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kalau sekarang kamu ngerjain sendiri gitu kan, maksudnya kayak kamu nyanyinya sendiri, sebelumnya kamu nyanyi sama Aditya Sofyan, ada nggak sih artis-artis lain yang kayak kamu pengen banget ajak duet gitu, selain Gerald of course ya? Ada sih tapi kayak belum sampai yang kayak gue mau gitu, jadi kayak masih kayak angan-angan aja nggak apa-apa. Ini lucu kali ya kalau itu belum. Biasanya kalau misalnya aku punya lagu khusus yang aku dedikasikan misalnya ini kayak ini buat nyanyi sama si A gitu, baru aku akan fight kayak aku mungkin ngejar ke sana atau aku minta kontaknya atau gimana gitu. Cuman sejauh ini kayaknya belum ada lagi nih yang sampai nyangkut kayak waktu itu kayak Mas Adi tuh kayak harus banget sih Mas Adi harus gitu. Iya, kalau sekarang belum ada gitu. Kenapa? Kira-kira angan-angan kamu kayak suara aku cocok sama dia gitu, atau enggak kayak role model kamu gitu, siapa gitu? Siapa ya? Aduh agak sulit sih. Ini ada yang bilang Ivy featuring Monita asik nih gitu. Wah seru sih sebenarnya, cewek-cewek lagi. Biasanya tuh kayak lebih sering cewek cowok gitu. Aku juga belum kebayang soalnya, tapi nanti bunyi musiknya gimana gitu. Jadi kadang aku bayangin dulu misalnya aku sama siapa nih ya? Contoh penyanyi dong please. Aku kayak sama mungkin yang agak beda misalnya kayak tiba-tiba Ardhito misalnya, Ardhito gitu kan dia yang kayak gitu kan, dia dengan apa musiknya yang lumayan yang khas juga gitu, dan gimana cara nyatuinnya itu yang paling susahnya sebenarnya. Jadi terkadang aku harus berangkat dari lagunya dulu sih baru kayak dan kebayang misalnya kayak oh ini lagu kayak cocok nih buat aku misalnya sama ya misalkan Ardhito gitu. Kayak gitu baru aku akan ngelanjutin itu sampai kayak kepikiran untuk nextnya gimana atau kayak lagunya seperti apa, aransemennya kayak gimana gitu. Cuman kalau belum kebayang agak susah juga sih untuk ngomong kayak aduh sama siapa ya gitu. Kadang aku agak susah gitunya tuh. Kadang-kadang kalau kita sebagai orang di luar musik gitu ya kan, kalau featuring mungkin dia udah ada lagunya terus orang featuring, ternyata di balik itu banyak pertimbangannya kan, kayak jenis musiknya, terus suaranya kah dan lain-lain gitu ya. Iya, betul. Banyak banget pertimbangan. Kalau kamu sebagai musisi muda gitu, milenial, biasanya kan kayak kalau kerja, kalau ngerjain lagu atau gimana gitu, kamu kan pasti ada idealisme sendiri. Nah, kamu apa sih yang idealisme yang jadi patokan kamu sebagai musisi dan saat bermusik gitu? Idealismenya yang pertama adalah aku suka lagunya sih, itu kayak yang pertama kali gitu. Misalnya ada orang yang mengajak aku duet atau kayak
mengajak aku featuring atau justru menawarkan lagunya untuk aku nyanyiin gitu. Aku nggak menutup kemungkinan sih, itu mungkin banget kalau misalnya kayak orang, tapi ini boleh nggak lo nyanyiin lagu ini untuk di album lo gitu, kayak itu mungkin banget terjadi, asalkan itu kayak pertama yang aku lihat adalah lagunya sih. Jadi Lagunya, apakah aku suka lagunya atau enggak gitu, dari situ pertama gitu. message-nya gitu ya. Iya, lebih ke melodi lagunya sih kalau Oh, cuman kalau melodi. message-nya ya itu mungkin nomor 2 sih. Nomor 2. Mm-mm. Terus kalau misalnya role model, tadi kan aku udah nanyain kalau dari apa namanya yang mau duet gitu. Kalau role model yang bener-bener kayak kamu lihat banget sebagai musisi ideal tuh kayak kayak apa dan siapa gitu. Aduh, sulit banget. Tapi aku ngefans banget sama Indra Lesmana sih kalau di Indo ya, di Indo. Coba Indo. Iya, karena udah gitu dia Kenapa kayak tuh? punya banyak banget album. Terus juga albumnya bisa beda-beda banget sih, itu yang belum bisa aku lakukan. Karena aku biasanya terpatok pada, oh gue nyanyinya sukanya sama genrenya yang kayak gini atau kayak Nyamannya jenis gitu ya. ini itu nyamannya kita tahu, aku tahu gitu, aku nyamannya di lagu-lagu seperti apa gitu. Cuman yang menjadi challenge selanjutnya adalah ya gimana caranya untuk kayak nanti mungkin bisa explore lebih luas lagi gitu, seperti beliau. Atau kayak sebenarnya aku suka juga Tori Kelly gitu, dia juga menurut aku salah satu penyanyi yang punya idealisme tinggi, tapi juga lagu-lagunya juga tetap Enak-enak ya. komersil, mungkin kalau Komersil. dibilang bisa enak dan komersil. Cuman dia juga punya musikalitas yang bagus banget sih menurut aku gitu, main gitar jago, terus Gitarannya. kayak terus orangnya juga aku suka pribadinya gitu, kayak sebenarnya ngefans sama Tori Kelly juga. Ya kalau misalnya kita lihat Tori Kelly sama Indra Lesmana kan kayak it's a long way to go juga buat kamu. Kamu masih in your 20s, jadi kayaknya masih banyak ruang untuk bisa kamu ke situ gitu ya. Nah, aku mau tanya dong, kan baru-baru ini kamu bikin sensasi gitu kan ya di Instagram gitu sama para sensasi dong, karena semua orang kayak pada nanyain gitu kan, semua orang. Terus sama ex-member Blink gitu kan di video akapela lagu terbaru kamu. Nah, itu syadu banget suaranya, kayak kita mengobati kerinduan blinkers apa sih Novesnya? Bener gak sih aku? Tapi bukan Blink. Oh, oke, salah. Ya, nah mungkin aku nanti research dulu kali ya. Oke. Dan kangen banget sama suara kalian bareng-bareng gitu. Nah, itu gimana ceritanya kalau bisa kita cover yuk gitu kan, kamu sering beberapa kali ngumpul gitu kan. Dan kenapa pas ngumpul itu tiba-tiba ya udah yuk kita ini dong gitu, ceritanya gimana gitu? Sebenarnya kita udah lama banget nggak ketemu kan, jadi waktu itu ketemunya juga di rumah aku sekali, itu kayak bener-bener ngobrol doang, jadi nggak ada kepentingan yang foto gitu-gitu. Kadang kan mager ya, kayak udah ketemu lama kayak aduh foto-foto ngapain sih gitu. Akhirnya yang pertama tuh kita bener-bener yang kayak ngalor ngidul aja, ngobrol-ngobrol nggak jelas gitu, yang kayak bener-bener kangen-kangenan aja gitu. Terus akhirnya kayak minggu depan sini lagi dong, tapi minggu depan tuh kayak banyak kepentingan masing-masing, kayak ada yang bikin vlog mungkin karena kita udah lama banget nggak ketemu, makanya akhirnya yang pertemuan kedua spesial, tuh lebih kayak spesial gitu. Dan kebetulan waktu itu Feby bikin vlog, terus si Priscilla dia bikin TikTok, sama kayak dia minta bantuin kita nyanyi juga lagu dia, cuman kayak belum rilis videonya. Sama kalau Sivia kayak enggak deh, dia waktu itu lagi kayak gue nggak usah, gue ngikut aja. Oh ya udah, akhirnya aku kayak waktu itu H-1 banget, jadi kayak besoknya Warbatas tuh rilis gitu. Akhirnya mau dong ini, tapi gue nggak tahu sih kapan nguploadnya gitu. Ya udah gitu. Cuman kendalanya kalau satu, Blink itu suka ketawa sih dari dulu, itu kelemahannya. Jadi benar-benar karena udah ngetawain apa. Inside joke ya. Iya, banyak banget inside joke, apalagi aku sama Sivia, jadi kayak bahaya banget sebenarnya. Jadi kemarin Sivia udah kayak nggak lucu sama sekali nih kalau misalnya kita nyanyi, kayak gue enggak gitu. Akhirnya yaudah deh rekam deh, aku sampai bener seniat itu. Untungnya di rumahku mungkin ada mic dan lain-lain kan. Akhirnya yaudah deh rekam, lo mau ketawa 100 kali juga bisa diulang. Sekarang yaudah, tiba-tiba kayak kita lagi diem gitu, terus kata Sivia, gue lagi nggak mau ketawa, cepet take gue sekarang. Kayak yaudah, akhirnya dia take. Udah, habis yang lainnya aman. Asal dia dan tuh ada take. Terjadi gitu kan video itu kan, video yang menghempaskan. Yang paling bahaya tuh sebenarnya aku sama Instagram. Sivia sih. Yang lain bisa nahan ketawa. Yang paling berbahaya kalau aku, kamu berdua, aku atau Sivia udah ketawa, itu biasanya nggak ada yang bisa berhenti gitu. Jadi
bahaya itu. Emang kamu sama si Via itu emang yang paling suka ngejoke atau emang kayak ya udah tiba-tiba ketawa aja Nggak gitu? tahu, nggak jelas. Pokoknya kalau ada salah satu dari aku sama Sivia, kalau ada salah satu yang udah ketawa itu nggak bakal mulai, kayak nggak, pokoknya nggak. Oke, oke. Dan kamu kan bisa banget, pas banget gitu, kalian pakai baju kembaran gitu. Nah, itu kan ngebuat kita para netizen kan bertanya-tanya gitu. Apakah ada chapter selanjutnya, ataukah ada project apa gitu. Nah, itu Enggak, waktu itu gimana gitu? cuman kebetulan doang. Jadi waktu itu aku lagi apa ya, di rumah kan, di rumah aku santai pakai baju kayak gini mungkin. Terus tiba-tiba Priscilla datang sendiri, dia kayak pakai baju garis-garis. Terus Sivia datang garis-garis, ih kok baju garis-garis juga sih? Terus aku bilang, gue ganti deh. Akhirnya aku ganti di lemari. Terus Feby datang, dia marah-marah, kok nggak ada yang ngasih tahu gue sih garis-garis. Garis-garis. Ya sorry, kita juga nggak janjian. Akhirnya kayak Feby pinjem baju aku gitu. Oh, jadi itu pinjaman juga. Pinjam. Yang Jadi dua aku kira- beneran nggak sengaja. Aku kira kayak emang kalian janjian aja gitu. Kalau Enggak, ketemu emang suka janjian. Kayak, kita Ya baju kali, garis-garis. gitu. Udah kayak mama arisan. Iya, mama Betawi Iya. gitu kan. Kalau pengajian sama semua Ibu-ibu gitu kan. sekali itu. Ibuku juga kayak, hari ini temanya putih kayak gemes banget. Dari atas Tapi sampai kita nggak bawah janjian putih sih. gitu. Kebetulan, iya. Nah, kan kalau kalian tadi bilang udah 6 tahun bareng-bareng gitu kan, sebagai temen juga pasti kan selain dalam bermusik gitu. Nah, walaupun kalian udah sendiri-sendiri, sekarang kalian tetap support gitu. Kalau ada yang ngeluarin single, saling support. Nah, apa sih yang paling ngangenin dari kalian waktu bareng-bareng gitu? Kebersamaannya sih, kebersamaan kayak setiap memanggung. Manggung deh terutama, soalnya kalau syuting tuh menurut aku agak kurang menyenangkan sih, karena ya kita sibuk masing-masing dengan scene-nya masing-masing yang mungkin ceritanya beda-beda. Kecuali aku dan Sivia, lagi-lagi plot kita tuh hampir di setiap sinetron tuh hampir sama semua, jadi kayak bener lengket. Gue juga gak ngerti, padahal semua orang di lokasi syuting kayak udah pada tahu gitu. Jadi kalau aku sama Sivia kadang kayak action, tiba-tiba kayak aku tiba-tiba ketawa aja gitu, tiba-tiba aja, sampai kayak kadang kita sering kok sampai kena marah gitu, kayak sutradara kayak udah belum nih ketawanya, kayak udah misalnya udah kayak udah ya kumat udah semua orang nungguin dulu, kita udah selesai ketawa, udah baru take gitu, sampai parah banget. Jadi ya udah gitu. Yang paling dikangenin sih kayaknya memanggung sih. Kalau memanggung kayak lebih seru sih, karena ini kan berhubungan dengan nyanyi kan, sesuatu yang kita suka. Cuman lagi-lagi dan apa ya, kalau di grup mungkin kayak kalau dulu ada satu yang sakit, kayak kita kayak yaudah itu aja, gue aja ngambil gitu. Kayak kangen itu sih, mungkin kayak dulu aku kerjanya kalau di backstage kayak entar lo pecahnya kayak gini ya, dan kita latihan gitu sih yang paling dikangenin gitu. Pas sekarang kan kayak sendiri udah latihan di studio, kayak paling nginget bagan, ngobrolnya sama session player gitu. Kalau dulu bener-bener kayak ini pecahan suara lo jangan lupa ya kayak gini-gini, oh iya gue gimana ini lupa, kayak seru aja gitu. Iya, jadi kayak menghabiskan waktunya nggak kayak sendirian gitu kan di backstage gitu. Nah, pertanyaan terakhir, tapi belum kelar ya sesi kita kali ini. Aku mau tanya, next thing pasti kamu punya juga kayak next goal-nya. Nah, ada nggak hal tertentu yang ingin kamu capai sebagai musisi gitu? Yang pasti bikin album sebanyak-banyaknya, bikin lagu sebanyak-banyaknya, dan karya dalam bentuk apapun. Misalnya kayak aku nulisin lagu untuk orang, itu juga termasuk aku suka gitu, nulisin lagu untuk orang. Iya. Maksudnya ada passion ke sana. Atau mungkin pengen nyoba juga sesuatu yang baru, misalnya kayak apa ya, bikin mungkin soundtrack atau apa, kayak aku suka gitu sebenarnya yang berhubungan dengan film, terutama scene gitu. Jadi aku kayak memang kalau nulis lagu sering banget bayangin scene gitu. Satu film gitu ya. Iya, lagunya kok cocok sih buat film, kayak nggak tahu apa itu ada pengaruhnya ya dengan aku kayak suka bayangin kayak ini lagunya tentang ini lagi kayak keadaan kayak gini gitu. Kadang sering kayak gitu, ternyata mungkin secara nggak langsung semoga itu orang jadi ngeh juga gitu. Jadi aku sebenarnya agak ada interest di situ. Terus yang pasti sih, kayak lirik kamu juga deskriptif banget. Jadi kayak kamu pasti kalau denger pasti kayak membayangkan satu scene gitu. Iya, bener-bener. Terus apalagi ya selain bikin lagu dan album, yang pasti konser udah pasti.
Mm-mm. Ya kan, itu siapa sih yang nggak mau gitu bikin Nggak mau. konser dari mulai mungkin skala yang mini, yang intimate, dan mungkin kayak bisa ke kota-kota yang lain juga supaya Mm-mm. orang-orang lebih banyak yang tahu lagi musik aku gitu. Aku lebih suka yang kayak bener-bener deket sama pendengar aku gitu, nggak cuman yang kayak gue nyanyi di panggung lo nonton kayak udah gitu. Tapi aku lebih kayak seneng kalau mengenal mengenal penonton aku itu siapa. Mungkin kayak ada Hmm, yang sering nonton, kayak mungkin dia lagi tuh sering banget kayak lagi manggung di mana tiba-tiba dia datang gitu, kayak kamu fans lagi gitu, sejati kayak gitu ya. seneng. Akunya seneng kayak ajak ngobrol dan lain-lain kayak gitu. Atau enggak mereka kayak tiba-tiba suka bawain oleh-oleh, atau kayak tiba-tiba saya mau Hmm. dong ditanda tangan ini, kayak random aja gitu, kayak obrolan random gitu. Hal-hal kecil kayak gitu yang bikin kamu kayak, Hmm, aduh gue kayak pengen do more gitu gak sih? iya iya seneng sih kayak gitu. Nah, tadi ada yang bilang nih, Teh, mana tadi ya? Ivi nyanyi I See the Light dong, dikit, request, Boleh deh, chorusnya aja ya. chorusnya aja. Aku suka banget lagu itu, Aku BTW. agak takut lupa lirik, tapi kayak kita coba dulu ya. Mm-mm. Mm. And unless I see the light, and it's like the fog has lifted. And unless I see the light, and it's like the sky is new, and it's warm and real and bright, and the world is somehow shifted. Tepuk tangan virtual. Iya, Aku cuma bisa tepuk lanjutannya. sebelah tangan. Keren kali. Nah, terakhir, mungkin ini apa tadi udah nyanyi Asidelas, sekarang nyanyiin lagu kamu dong, single kamu. Masa kita udah ngobrolin sepanjang itu kamu nggak nyanyi single kamu kan? Ini beneran nyanyi, soalnya aku nggak nyiapin apa-apa. Enggak sih, dikit aja kali ya, dikit Oh, aja. akapela. Oke, oke. Akapela aja. Dari mana nih? Dari apa? Verse pertama sampai ini aja, sampai ref aja. Chorus. Pertama Oke. aja, chorus pertama. Dari first dulu, oke. Mm-mm. Remember, remember the night with no stars. Here I am. I need to say, feels like butterflies have the broken wings today. I don't know. What about you? What about me? What about everything? What about us? What about you? What about me? What about everything? What about us? Manis sekali, mantap. Nah, kita kalau mau dengerin bisa udah tersedia di mana aja sih? Sudah tersedia hampir di semua digital platform, tapi kayaknya Joox tuh masih dalam proses deh. Proses Sedihnya ya. itu. Joox Tapi sama kalau aku TikTok. sih TikTok di sekarang Spotify, ada TikTok. sekarang nambah ya kalau apa musisi tuh masukin lagunya harus di TikTok ya. Aku sih Iya, kalau di Spotify udah masukin sih di playlist aku. Jadi jangan lupa kalian semua yang nonton thank you. dimasukin di playlistnya, ya. Iya, Untuk menutup malam ini kita boleh main game sedikit nggak, Vi? Terakhir main banget nih, games. jujur. Jadi Boleh gamesnya dong. itu gampang banget. Namanya This or That. Aku akan nyebutin kayak 2 pilihan dan kamu harus kayak nebak langsung cepat gitu. Kayak kamu pilih yang mana gitu ya. Oke. 10 pertanyaan aja deh biar cepet ya. Oke. Oke. Pertama, bubur diaduk atau bubur nggak diaduk? Diaduk. Ariana Grande, Taylor Swift. Ariana Grande. Oke. Blackpink, Red Velvet. Ngikutin Blackpink lebih familiar kayaknya. Terkenal ya. Main piano atau main gitar? Piano lah. Obviously. Oke. Ketemu diri sendiri di masa lalu atau masa depan? Masa lalu. Untuk Kenapa memperbaiki. tuh? Untuk Untuk memperbaiki yang sekarang. Ngasih tahu ya, supaya hati-hati ada ini. Badan selalu gatel atau badan selalu lengket? Lengket. Kenapa? Bisa mandi. Oke, Tinggal mandi. bisa. Lahir kembali dengan belalai gajah atau leher jerapah?
Dengan jerapah kali ya. Tapi nanti makannya susah nggak sih? Iya sih, agak sulit ya. Boleh ganti nggak? Nggak Gaji boleh. haji? Jerapah. Kamu jadi Oh jerapah iya ya udah, nanti ya. oke. Ya. Bisa bahasa binatang, semua bahasa binatang, atau bisa semua bahasa negara? Bahasa negara, sorry, bisa lebih kepake. Kepake ya. Walaupun aku, Kepake. kalau aku sih pengen bisa ngomong sama kucing aku sih, jadi bisa mengerti pikirannya dia. Iya pengen sih. Gak bisa ganti. Oke, terus apa nih? Lupa sama diri sendiri atau lupa sama semua orang? Sama seorang lah. Walaupun Masa kamu sama diri lupa, sendiri, kita amnesia atau gimana nih? tapi kamu bisa diingetin sama, aku siapa sih? Oh, kamu Ivy gitu. Gak bisa ya? Enggak sih, Kalau orang gue lain kan mending kamu kayak lupa orang lain aja. lupa orang lain aja. Oke, terakhir ya. Ayam geprek apa ayam penyet? Ayam geprek, ayam penyet enggak kurang. Oke, jadi kalau yang mau ngirimin Ivy bisa ayam penyet ya guys. Ayam geprek aku ya? suka ayam geprek, iya, Ayam lebih geprek, suka ayam crispy. geprek. Crispy. Padahal enakan ayam geprek itu kalau nggak crispy. Aku lebih suka crispy. Tahu nggak? Aku Crispy kalau ya? pesan ayam geprek tuh levelnya Huh? 0. Cuman pengen ayam Sama. geprek, fried chicken Sama. aja, nggak usah ayam geprek. Kenapa nggak yang kayak langsung aja kalau nggak KFC McD gitu kan? Iya sih. Tapi ya udah terkadang kayak pengen aja. Terkadang kulitnya lebih crispy. Lebih enak ya. Ayam Kamu geprek, tim kulit, iya. tim suka kulit ya soalnya. Suka. Oke deh. Aduh, nih kita ini dulu deh sapa terakhir kali ya untuk yang mungkin baru join juga kali ya nih. Iya, tadi Ada- banyak yang baru join nih. Tadi aku Iya. lihat-lihat ada beberapa temen aku juga. Ada Jeremia, oh alah udah mau bubar. Iya nih guys, Kak kita udah Emil. mau bubar. Halo semuanya, kita sebenarnya udah kelar dan sebenarnya kalian kalau mau nonton nanti kita akan save di IG Book My Show. Jadi please check Bisa out nunggu di sana IG-nya. ID Book My Show Book My Show ID, sorry. Nah, Yes. nanti selain itu jangan lupa cek juga singlenya Ivy yang terbaru di semua platform musik dan masukin ke playlist kalian. Kayak gitu ya semuanya. Yes. Thank you buat Ivy yang udah join kita di live Instagram malam ini. Sukses terus Sama-sama. buat karirnya. Sukses terus untuk membuat lagunya. Jangan lama-lama untuk ada mengalami Yang baru writer's lagi. block itu. Terus Kita katanya juga pengen tadi ada dengerin yang baru. ada yang komen di Antos di Bandung. Oke, nuhun. Nuhun, aduh aku nggak ngerti bahasa Sunda. Aku kan orang Sunda. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton. Kita akan balik lagi di PSBB berikutnya, jadi stay tune. Thank you, Ivy. Thank you, Bye-bye. bye-bye semuanya. Selamat malam. Dadah. Dadah.